Guru Gembul kembali menyala, saudara. Dia diundang di salah satu podcast, lalu dia masih berbicara tentang nasab dan menampar. Sekarang yang ditampar itu bukan hanya RA, bukan hanya para kabaib yang menyebarkan ajaran sesat, tetapi MUI selaku ormas yang mestinya punya peran besar di dalam hal ini. Majelis Ulama Indonesia punya tugas menyelamatkan akidah umat Islam, moral, akhlak, adab umat Islam. Tapi ini di dalam persoalan polemik nasab yang sudah bertahun-tahun gak ada tuh respons resmi dari MUI. Mana ada? Ketakutan semua. Kenapa takut? Kenapa takut? MUI makhluk apa sih? Kata Gus Mus itu makhluk apa sih? Apa gunanya dan fungsinya? Hanya menstempel produk makanan halal, sekarang udah dibawa oleh Kemenag. Terus fungsi MUI itu apa sekarang? Coba, saya pengen tanya, serius, apa fungsi MUI? Coba dengarkan dulu sama-sama nih, Guru Gembul. Kita harus support ya orang-orang yang berbicara kejujuran. Sekali lagi, orang-orang yang berbicara kejujuran. Banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu. Tapi diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama. Iya, dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan, sama mereka diganti. Mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib, neraka. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka untuknya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Atau bahkan sebaliknya, ahli maksiat, orang yang gak benar, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya. Sekali surat tapi tunjukin sama malaikat. Dikasih surat, malaikatnya langsung ketakutan. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Man, baru buka lu man? Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, siap tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan,
tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dan memang mereka juga sampai mengklaim bahwa padahal kan kalaupun mereka mau menikahi sesama mereka saja gitu, dalam klaim itu saja, itu kan istihad pikiran mereka sendiri dan tidak ada urusannya dengan dalil. Jadi jangan mensakralkan pendapat dan pikiran mereka sendiri. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah tersebut. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Saripah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, mun tak mampu bel telepon dulu. Mun marafi kiai sebenarnya nanti di Saripah, saya beri kiai asmanah, tetapi asmanah kai. Media sosial juga ramai, kemudian kenapa ini tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ya katakanlah merepresentasikan agama Islam? Enggak pada berani. Mau MUI kah atau enggak berani. Mas Ormas, kenapa? Makanya saya tanya, MUI berani nggak? MUI kan nggak berani selama ini. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah, mereka diam bungkam. Ya, saya juga nggak tahu. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Kalau sudah menjadi bagian dari, ya makanya ini juga koreksi sama MUI. Jadi saya jangan disomasi lagi. Jadi ini koreksi, silakan introspeksi diri. Kenapa misalkan ada kisruh yang sudah bertahun-tahun terkait dengan nasab, misalkan MUI bungkam. Oke, kita harus viralkan itu. Yang lebih aneh itu para mukibinnya yang masih percaya terhadap ucapan-ucapannya, meskipun sudah begitu banyak bukti penyesatan, perendahan mereka kepada umat-umat Islam yang lain. Novel Al-Idrus itu yang ngomong, bumi ini keselamatannya tergantung habaib. Bila habaibnya aman, maka bumi akan aman. Habaibnya diganggu, tidak aman, maka ini bumi bahkan dunia akan hancur. Dihancurkan, bukan hanya Indonesia. Apa ini? Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Begitu pede kan si Novel Al-Idrus ngomong kayak gitu. Kita harus gugat sama-sama. Ngapain ngomong kayak gitu? Apa dasarnya sih? Coba dasarnya apa sih Novel Al-Idrus itu ngomong kayak gitu? Gak ada dasarnya. Selain daripada nafsu kelompok dia. Nafsu dia. Di kesempatan yang lain Novel Al-Idrus menyatakan bahwa Rizik Syihab adalah wali. Modal cinta toko angel kan. Nanti bakal masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan orang masuk surga apa neraka? Apakah mereka? Enggak, saudara. Dari mana itu ajarannya? Dari mana? Kenapa keluar kalimat-kalimat demikian? Siapa sesungguhnya mereka? Mukibinya masih kurang bukti. Aneh juga kita. MUI malu ke apa? Kalau tak ada guna bubarkan aja. Ngapain sih? Ini persoalan besar. Polemik, persoalan besar umat. Anda, kalian, woi, MUI, bersuara dong. Mana tim ahli kalian? Urusan kemudian keumatan, basul masail, mana? Ada nggak masuk dalam polemik ini? Nggak ada. Hahihi melihat umat bertengkar, melihat umat kemudian kebingungan, bimbang. Enak aja mungkin ngopi di kantornya. Apa sih?
Yang kecil-kecil berani. Ini persoalan kecil, bisa yang makan babi yang dicontohkan oleh si guru gembul, dia pakai bismillah. Dia sendiri yang nanggung semuanya, yang dosanya juga dia. Orang lain yang melihat dia itu akan mentertawakan, tak bakal mengikuti, saya kira. Ya, tapi kalau ini fatwa novel terus, fatwa kabib-kabib yang ditayangkan tadi, ini berpotensi sesat dan menyesatkan. Bukan hanya sesat dia, tapi menyesatkan orang lain. Saya Mukibin, sadar, ini terlalu banyak bukti. Ente gimana sih? Aneh juga, kita nggak sadar. Kacau. Itu tuh gara-gara ya gelarnya Muhibin. Jadi mati cara berpikirnya, fungsi otaknya itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.